Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safita Astriana Rahmawati dari kelas Agribisnis A dengan NIM 1903211000076. Pada video kali ini saya akan membahas terkait analisis perencanaan produksi, pemilihan lokasi, dan perencanaan tata letak studi kasus usaha mebel UD Srijaya di Desa Suciharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis yang diampu oleh dosen Bu Nur Komariah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang, salah satu industri yang berkembang di Indonesia adalah industri mebel, di mana industri mebel merupakan pengolahan bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan, atau bahan baku alami lainnya untuk menghasilkan satu produk yang mempunyai nilai jual dan manfaat yang lebih tinggi. Selain proses produksi, penataan tata ruang juga harus diperhatikan untuk mengefisiensi dan memperlancar proses pembuatan produk sehingga proses produksi dapat berjalan. Industri mebel yang berkembang di Indonesia salah satunya terdapat di Kabupaten Tuban yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Bangilan, Kecamatan Singgahan, dan Kecamatan Parengan. Dari beberapa kecamatan tersebut, Kecamatan Parengan merupakan kecamatan yang memiliki banyak potensi kayu jati dan hutan yang luas, sehingga banyak industri mebel di Kecamatan Parengan, salah satunya usaha mebel UD Srijaya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penentuan komoditas yang diusahakan dalam perencanaan produksi pertanian di Kabupaten Tuban. Yang kedua, bagaimana pemilihan lokasi produksi pada usaha mebel UD Srijaya. Dan yang ketiga, bagaimana analisis tata letak atau layout pada usaha mebel UD Srijaya. Untuk tujuannya yang pertama, untuk mengetahui penentuan komoditas yang diusahakan dalam perencanaan produksi pertanian di Kabupaten Tuban. Yang kedua, untuk mengetahui pemilihan lokasi produksi pada usaha mebel UD Srijaya, dan yang ketiga untuk mengetahui analisis tata letak atau layout pada usaha mebel UD Srijaya. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait perencanaan produksi. Yang pertama ada alasan pemilihan komoditas. Kecamatan Parengan merupakan kecamatan yang memiliki banyak potensi kayu jati dan hutan jati yang luas. Di kecamatan ini juga beroperasi perusahaan negara KPH Parengan dengan produk utama tanaman kayu jati dengan luas wilayah 17.633,30 hektar. Selain itu, banyak masyarakat di Kecamatan Parengan yang menanam kayu jati di pekarangan. Oleh karena itu, dengan melihat potensi kayu jati yang ada di Kecamatan Parengan, terdapat banyak industri mebel di kecamatan ini. Salah satunya yaitu industri mebel yang ada di Desa Suciharjo yang bernama UD Srijaya. UD Srijaya mulai berdiri sejak tahun 1990 yang saat ini pemiliknya bernama Bapak Rudiono. Yang kedua, kondisi pasar. Di Kabupaten Tuban terdapat industri mebel yang berdiri di beberapa kecamatan yang ada. Hal inilah yang menjadi salah satu peluang pasar dari komoditas kayu jati, salah satunya yang dilakukan oleh UD Srijaya di Kecamatan Parengan sebagai tempat pengolahan kayu jati menjadi sebuah produk jadi. Pasar dari produk-produk industri mebel juga meluas. Produk-produk ini dapat dikirim hingga ke luar kota, bahkan luar pulau. Dalam setiap tahunnya, pesanan produk mebel yang masuk ke UD Srijaya selalu mengalami peningkatan. Yang ketiga yaitu kondisi topografi dan iklim. Kondisi topografi dan iklim Kabupaten Tuban cocok untuk ditanami kayu jati dengan topografi Tuban yang terdiri dari perbukitan, persawahan, dan pesisir. Iklim pada Kabupaten Tuban adalah iklim tropis dengan tipe basah dan kering, di mana Kabupaten Tuban memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Curah hujan per tahun sekitar 1.100 sampai 1.500 mm dengan jumlah hari antara 90 sampai 120 hari. Yang keempat yaitu nilai ekonomis. Kayu jati mengandung semacam minyak dan endapan di dalam sel kayunya, sehingga dapat awet digunakan di tempat terbuka meski tanpa divarnish. Di dalam rumah, selain dimanfaatkan sebagai bahan baku furnitur, kayu jati digunakan pula dalam struktur bangunan. Dalam industri kayu sekarang, jati diolah menjadi veneer untuk melapisi wajah kayu lapis mahal, serta dijadikan keping-keping warket penutup lantai. Nilai ekonomis dari pohon jati ini sangat tinggi karena pohon jati dapat diolah menjadi berbagai macam produk perabotan rumah tangga. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pemilihan lokasi produksi. Yang pertama ada ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja pada usaha mebel UD Srijaya ini berasal dari masyarakat Desa Suciharjo maupun desa sekitarnya yang berada di Kecamatan Parengan. Proses rekrutmen yang dilakukan UD Srijaya untuk mencari tenaga kerja yaitu dengan tetap menerima lamaran, tetapi persyaratannya tidak terlalu ketat. Yang terpenting, calon pekerja memiliki niat dan usaha serta dapat menguasai teknik-teknik atau memiliki keahlian di bidang tersebut. Jumlah tenaga kerja yang ada di mebel UD Srijaya saat ini sebanyak 9 orang.
Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana. Dalam industri mebel UD Srijaya ini sudah tersedia berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan produksinya. Sarana transportasi yang digunakan dalam pengiriman produk dan pengambilan kayu adalah menggunakan mobil pick-up dan juga truk. Akses jalan sudah baik dan mudah dilalui sehingga tidak ada hambatan dalam pengiriman produk maupun pengambilan bahan baku. Untuk listrik juga sudah tersedia, dan industri mebel ini sudah tersedia berbagai peralatan seperti gergaji, mesin pemotong kayu, paku, palu, pensil kayu, penggaris, amplas, cat, pelitur, dan lain-lain untuk mempermudah dalam proses produksinya. Yang ketiga yaitu kedekatan dengan pasar. Pasar dari produk-produk industri mebel UD Srijaya ini tak hanya dekat tetapi juga meluas. Produk-produknya dapat dikirim hingga ke luar kota bahkan luar pulau. Pemasaran produk di UD Srijaya dilakukan secara tatap muka langsung dengan konsumen dan secara online melalui Facebook dan WhatsApp. Pengiriman produk dari industri mebel tersebut paling jauh dikirim ke Jakarta, Malang, Madura, dan Surabaya. Yang keempat yaitu kedekatan dengan bahan baku. Sumber daya atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi oleh UD Srijaya diperoleh dari kayu yang dijual oleh masyarakat sekitar, lalu TPK atau tempat penyimpanan kayu, serta kayu yang dimiliki customer. Di kecamatan ini beroperasi perusahaan negara KPH Parengan dengan produk utama tanaman kayu jati dan beberapa tanaman lainnya. Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Parengan merupakan salah satu Satuan Kerja Kelola Sumber Daya Hutan dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. KPH Parengan mengelola sumber daya hutan jati dengan luas wilayah 17.633,30 hektar sehingga terkait kedekatan bahan baku kayu jati sangat tersedia di wilayah Kecamatan Parengan ini. Selanjutnya yaitu perencanaan tata letak. Dapat dilihat pada gambar di atas, tata letak dalam usaha mebel UD Srijaya ini, mesin dan alat disusun berurutan sesuai dengan urutan produksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tata letak yang digunakan adalah termasuk ke dalam tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi, atau production line product atau product layout. Keuntungan yang didapatkan dalam penyusunan tata letak tersebut yaitu aliran bahan baku lebih teratur dan proses produksi dapat berjalan dengan lancar karena tata letak mesin dan alatnya sudah diatur secara berurutan sesuai dengan jalannya proses produksi. Waktu yang digunakan untuk proses produksi per unit juga lebih kecil serta dapat mempermudah pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, keuntungan dari tata letak produk ini yaitu proses pengawasan yang dilakukan menjadi lebih mudah. Kelemahan dalam tata letak yang digunakan pada usaha mebel ini adalah jika mesin atau alat dalam pemotong kayu mengalami masalah, maka semua proses produksi akan terhambat atau lebih lama terselesaikan. Sampailah kita pada kesimpulan. Kesimpulannya, Kecamatan Parengan merupakan kecamatan yang memiliki banyak potensi kayu jati dan hutan jati yang luas. Dapat dilihat bahwa kondisi pasar dari produk olahan kayu jati ini sangat potensial, kondisi topografi dan iklim yang mendukung, serta nilai ekonomis dari kayu jati yang sangat tinggi sehingga Kecamatan Parengan terdapat banyak industri mebel yang merupakan ikon di kecamatan tersebut. Salah satunya yaitu industri mebel yang ada di Desa Suciharjo yang bernama UD Srijaya. Manajemen produksi lainnya yang diterapkan dalam usaha mebel UD Srijaya adalah penentuan lokasi usaha dan perancangan tata letak. Tata letak yang digunakan dalam usaha mebel ini adalah tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi atau production line, produk atau produk layout. Untuk sarannya, diharapkan dengan keberadaan industri mebel ini, kayu jati dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin karena kayu jati memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dilihat dari potensi maupun nilai ekonomis dari kayu jati yang tinggi ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat sekitar untuk dapat mendirikan usaha-usaha lainnya sehingga lebih banyak tenaga kerja yang diserap sehingga perekonomian setempat juga ikut terbantu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.